Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tip mulai dari cara mengasah pisau, jenis-jenis pisau, dan cara pemotongan daging untuk empal, sate ataupun untuk gulai. Walaupun istilahnya potongan-potongan di sini bisa menurut selera pada masing-masing individu. Untuk kali ini pisau yang pertama saya pegang itu adalah jenisnya adalah chef knife. Chef knife itu adalah pisau profesional tukang masak, koki yang pisau ini bisa disebut juga pisau serbaguna. Pisau serbaguna yang panjangnya kurang lebih 20 sampai 30 cm. Ini namanya chef knife. Nah, untuk yang saya pakai sekarang adalah Tramontina dari Brazil. Nah, kalau yang ada juga yang standarnya hotel itu adalah Victorinox itu Swiss. Kalau ini yang Brazil. Bahannya dari karbon baja putih. Ciri-ciri pisau bagus antara ketebalannya itu presisi pemirsa. Dari mulai ujung mengecil sampai ke sininya itu agak melebar. Tuh melebar, tebal, sininya tebal. Tebal tipis-tipis. Kan ada yang dari ujung sampai kalau yang pisau mak-mak biasa istilahnya dari ujung sini sampai sini tuh hampir sama pemirsa ketebalannya. Yang biasa ini tapi. Nah, untuk yang pisau kedua, pisau paring knife. Paring knife atau bisa untuk mengupas. Itu kisarannya 6 cm, 6 in. 6 in atau 8 in. Yang saya pegang ini adalah 6 in. Itu bisa untuk mengupas. Karena ini yang 8 sama 6. Ini pemirsa jenis-jenisnya. Ini bisa untuk mengupas atau ada yang kecilan lagi ini 4 in untuk mengupas buah. Dan kemudian pisau ini tadi slice, yang ini sebentar. Ini untuk daging atau sayur pemirsa ya. Tapi tidak diperuntukkan untuk tulang. Ini lumayan bagus juga. Di sini saya pakai yang merek ini Diamond yang ori. Nah, kalau dipaksakan stainless steel dan baja ini ada kode-kodenya biasanya pemirsa. Ini tahan tajam kalau misalnya hanya untuk daging dan sayur, dan fungsinya juga untuk menggeprek masakan. Misalnya kita ada bawang, kita masak bisa digeprekin pakai beginian tukang masak biasanya. Dan fungsinya lebar itu adalah untuk mengambil makanannya pemirsa. Jadinya tidak dipegang sama tangan, tapi hasil irisan tadi bisa diambil sama pisau ini, dimasukkan ke penggorengan. Nah, kalau dipaksakan untuk yang keras-keras, pisau yang bagus, maksudnya yang tingkat bajanya itu minimal seimbang sama stainlessnya, itu akan bompal-bompal seperti ini pemirsa. Nih. Di ujung mata pisaunya tuh bompal-bompal dia pemirsa. Ini karena dipaksain untuk tulang. Untuk tulang jadinya begini. Ini tidak melewat atau apa ya. Tapi hilang bagian-bagian ini, hilang bompal. Itu sebenarnya baja yang bagus begitu. Tapi kalau yang meleot itu dia andekan tajam itu nggak akan tahan lama untuk mengiris
beberapa slice aja, beberapa irisan aja atau beberapa menit aja itu akan gampang tumpul. Tapi kalau yang kadar bajanya dan stainlessnya itu lebih tinggi kadar bajanya, keadaannya akan seperti ini. Kalau untuk benda keras di luar kemampuan pisau ini dia akan bompal. Dan ciri khasnya untuk daging atau istilahnya sayur, ketebalannya ini hampir sama pemirsa. Antara sini sampai mau ke mata pisau sampai ke punggung pisaunya itu sama. Itu cirinya untuk memotong, untuk iris, slice daging ya, mengiris. Tapi kalau yang untuk istilahnya tulang, ketebalan punggungnya ini bisa jadi atau semua ini diameter milimeternya itu ketebalannya ini itu bisa 2 atau sampai 3 kali lipatnya ketebalan ini pemirsa. Taruh ini misalnya ketebalannya ini adalah kisarannya 3 mili, bisa jadi sampai 6 atau bahkan lebih. Itu bisa untuk tulang, bisa diperuntukkan untuk tulang. Karena memang kalau untuk daging pisau iris itu ininya lebih tipis. Mata di antara mendekati mata pisau sini itu tipis pemirsa. Seandainya kan dipaksakan untuk tulang, nah kejadiannya seperti ini, bompal dia. Bompal nih, bompal. Tapi kalau istilahnya pisau-pisau yang biasa, dia akan meleot ini, bukan bompal, bukan hilang bagiannya ini, yang tajam ini hilang itu sebenarnya bajanya justru bagus pemirsa. Cuman memang yang make ini yang pinjem waktu itu memang pernah dipinjem ini pisau saya itu dibuat tulang. Jadi kalau memang untuk tulang ini tidak diperuntukkan untuk tulang tapi untuk daging. Dan kalau misalnya untuk daging, entah itu daging ayam, kalau tulang ayam masih bisa ini pemirsa. Kalau tulang ayam masih bisa, tapi kalau tulang udah di atasnya tulang ayam, misalnya kambing, apalagi sampai sapi, dia nggak bisa. Di luar kemampuannya pisau ini. Begitu pemirsa. Dan ini adalah untuk kalau bilangnya itu boneless atau memisahkan memisahkan daging dari tulang. Ini karena ini nggak bermerek sebenarnya lebih melengkung begini kalau Victorinox, lebih melengkung. Saya nggak punya kalau itu adanya di kerjaan karena ini di rumah. Kalau Victorinox dia akan lebih melengkung, tapi kurang lebihnya seperti ini penampakannya, tapi lebih melengkung, lebih melengkung ke atas. Itu bisa juga kalau kita istilahnya pisau seset ya, untuk menyeset memisahkan antara daging yang nempel di tulang. Itu lebih efektif yang pisau seset begitu pemirsa. Baik pemirsa, sekilas tentang jenis-jenis pisau dan kegunaannya. Saya lebih sering menggunakan, ada lagi pemirsa yang kecil. Kalau dari Victorinox itu kira-kira panjangnya mata pisaunya itu 2 ruas atau 3 ruas jari kita, itu bentuknya melengkung pemirsa. Bentuknya melengkung gini, melengkung begitu. Di sini lebih melengkung ke atas, lebih melengkung ke bawah begini. Mata pisaunya itu lebih melengkung ke bawah begini. Itu namanya carving atau ukir. Nah, itu biasanya untuk menggarnis, memotong buah atau hiasan, bikin hiasan itu bisa pakai carving knife. Baik pemirsa, di sini saya lebih senang yang menggunakan, untuk saya ideal itu sang serbaguna adalah memang chef knife atau pisau chef. Ini yang lebih kompatibel untuk segala keperluan, lebih banyak digunakan adalah ini untuk mengiris, memotong atau slice atau chop, bahkan untuk chop itu merajang pemirsa. Saya lebih senang menggunakan yang chef knife. Baik, sekilas info untuk mengasah adalah begini pemirsa. Untuk kemiringannya
itu tergantung dari ini pemirsa ya, dari fisik pisau. Pertama itu dari fisik pisau. Kalau pisau itu istilahnya bermerek, paling enggak Victorinox atau Tramontina, dia akan ininya membentuk V begini pemirsa. Membentuk V begini ya. Pisaunya itu membentuk V, ketajam ininya, permukaannya itu V. Jadinya dia memang gampang diasah dan tahan untuk tajam. Victorinox Swiss, yang Tramontina Brazil. Nah, kalau pisau istilahnya, mohon maaf nih, kalau pisau-pisau biasa ya, pisau biasa misalnya yang istilahnya murah, itu biasanya seperti ini pemirsa. Antara sini, mulai dari punggung pisau sampai ke yang sininya itu, dia akan ketajamannya itu beda pemirsa. Dia ketebalannya itu beda, maaf, ketebalannya. Dia berubahnya itu signifikan. Dari sini tek, ini masih mending, ini ada jaraknya agak lebar. Biasanya sedikit agak ke ujung sini dia baru lebarnya. Nah, kalau ada pisau yang seperti ini itu ngasahnya lebih susah. Lebih susah karena ini enggak datar, beda sama ini. Ini kan datar, enggak ada batasan. Enggak ada batasan antara sini sampai mata pisaunya, enggak ada batasan. Nah, kalau yang untuk seperti ini itu posisi ngasahnya begini pemirsa, ngikutin ini lekungan ini begini, jadi dia mungkin agak lebih berdiri, agak lebih berdiri begini. Nah, kalau yang tadi ini karena dia itu bentuknya adalah presisi, yang dari sini sampai ke ujung itu tebal, halus masih menipis sampai ke mata pisaunya, kan seperti ini. Di sini pisau itu adalah faktor utama untuk kita masak atau ngerajang gitu pemirsa ya. Karena kadang-kadang bikin gemes juga kalau pisau ternyata pas waktu kita pakai itu tidak tajam. Di sini untuk teknik mengasah pisaunya begini pemirsa, caranya pegangnya. Sebenarnya bisa begini, tapi biar kamera kelihatan saya begini. Nah, ini satu arah begini pemirsa. Ada dua bagian. Kalau sudah istilahnya udah mendekati tajam, kita menggunakan yang lebih halus. Seperti ini pemirsa. Ini kan ada dua warna ya. Kalau yang ini kasar. Istilahnya kasar kalau untuk mata pisau yang tidak tajam sama sekali atau tingkat bajanya sedikit. Seperti ini misalnya. Kalau kita pakai yang ini, untuk pisau yang ini lama tajamnya pemirsa. Karena ngegerusnya, ngikisnya ke pisaunya itu susah. Dan pisau yang seperti ini cenderung susah tajamnya kalau pakai yang halus. Ada yang halusan lagi yang bisa sampai istilahnya untuk ngerok bulu. Bisa ke kumis bisa pemirsa. Tapi saya cari tadi asahan saya nggak ada. Kalau untuk istilahnya mata pisau yang sudah lumayan tajam, kita pakai yang warna oranye ini udah cukup pemirsa. Udah cukup di sini. Nah, untuk pengasahannya seperti ini pemirsa. Kita kasih air. Searah pemirsa ya. Searah, dan ini agak menukik begini. Bukan ditidurin peres begini, enggak, agak-agak. Nah, kalau di sini mungkin kelihatan. Nah, agak-agak dijungkitin begini pemirsa, agak dijungkitin sedikit. Ngikutin tipisnya ini. Nah, kalau ada orang istilahnya megang pas ngasah pisau itu dua, dia biar cepet tajam karena ada tekanan di situ. Nah, seperti ini pemirsa.
satu arah ya pemirsa, begini ya. Ini sebenarnya masih kurang tajam ini pemirsa. Kalau untuk yang buat otot-otot itu, ini kemarin karena sudah saya pakai buat ayam. Kemarin buat motong ayam udah segini saja. Kita lap atau kita cuci dulu, baru kita lap. Dan jangan sekali-sekali mengelap pisau dengan posisi yang tajamnya di dalam pemirsa, sangat tidak dianjurkan. Tetapi hadapkan ke posisi luar, yang posisi tajamnya di posisi luar, baru kita lap pemirsa, kita usap. Nah, begini pemirsa, sangat tidak dianjurkan ya begini ya, nanti takut kena tangan. Nah, kecuali tidak kita usap, maksudnya ngusapnya itu yang jalan pisaunya begini, tidak apa-apa. Tapi kalau begini jangan pemirsa. Baik, kita coba pemirsa. Ini kebetulan itu disuruh saudara. Oh ya, untuk penyimpanan pemirsa, ini daging yang saya dikasih ini pemirsa, yang punya saya. Itu bagus pemirsa karena penyimpanannya benar. Dalam artian begitu dapat fresh atau misalnya kita beli dari pasar, langsung disimpan ke freezer. Sebenarnya dicuci dulu, baru ditaruh di freezer. Saya lebih suka itu, dan kebanyakan yang benar itu adalah begini pemirsa, dicuci baru dipotong, bukan dipotong kemudian dicuci. Apalagi untuk sate itu sangat sangat riskan pemirsa ya, kalau sampai istilahnya dagingnya itu kita potong-potong duluan kemudian kita cuci, itu sangat riskan. Nah, ini kalau kita untuk menghilangin yang pisau, tantangan pisau itu yang paling berat adalah ini pemirsa, yang begini nih, menghilangin otot-otot atau lemak-lemak otot yang jaringan ini. Itu pisau kalau nggak bener-bener tajam susah. Kita coba ya memisahkan. Ini kurang tajam sebenarnya pemirsa. Kita coba pisahkan. Sudah terpisah ya pemirsa, sudah terpisah dari lemaknya itu. Ini punya saya, mungkin ini akan saya proses besok karena sekarang yang akan saya proses adalah ini punya saya juga, sama ada tulang-tulangnya buat gulai. Sebentar pemirsa. Nah, ini yang punya saudara saya pemirsa, minta tolong, dia suruh ngiris-ngiris karena nggak ada pisau yang tajam. Disuruh minta ngiris-ngirisin. Nah, penyimpanannya kurang bener, dia taruh di chiller pemirsa. Mungkin juga ngasihnya terlalu sore atau kulkasnya kurang dingin sehingga ada yang begini nih pemirsa. Ini kurang bagus ini. Tadi ditanyain, "Loh, kok begini?" "Iya, nggak saya taruh freezer," begitu katanya. Nah, dia minta tolong sama saya untuk diiris-iris, katanya mau dibuat empal. Baik pemirsa, kita coba iris. Kita pisahin dulu otot-ototnya ini pemirsa, lemak atau otot.
udah lumayan tajam sih, walaupun belum maksimal menurut saya. Nah, ini soalnya yang paling tersulit ngiris otot ini, memisahin ototnya sama daging. Nah ini sudah pemirsa. Apalagi kalau pisaunya nggak tajam malah. Nih pemirsa. Kita pisahkan. Sebentar. Kita buang saja otot-ototnya ini pemirsa. Nah, untuk mengiris empal itu dia bisa, kalau identiknya empal itu adalah tipis. Tipis tapi lebar. Identiknya empal kan begitu pemirsa. Jadi kita bisa begini. Untuk empal karena dagingnya ini tipis, bukan membentuk suatu utuh kotak atau ini, jadinya kita ini bisa begini pemirsa. Nyerong, arahnya nyerong. Bisa begini. Tapi terlalu tebal ini kayaknya kalau begitu. Kita coba begini aja. Nah, kita pakai sendiri ini sudah, ini ada iris-irisan juga sih, jadinya susah. Bisa begini sih, nggak apa-apa pemirsa, karena kita buat sendiri. Mungkin nanti akan kita bagi dua. Nah tekniknya begini pemirsa, kita tahan. Tuh pemirsa, sudah. Mungkin untuk empal yang sekian-sekian aja lebarnya, kurang lebihnya antara 5 cm kali 5 cm, karena nanti ini juga kan menyusut pemirsa, menyusut dia mengecil agak. Tergantung dari ini sih, kalau misalnya dijual kan kita harus tahu porsinya berapa, ini karena mau dipakai sendiri. Kita pisahin ototnya tadi nih. Nah, buang aja. Kurang bagus, dia nyimpennya salah, nggak di freezer tapi di chiller atau kulkas yang bawah. Nah, begini pemirsa untuk irisan buat empal kurang lebihnya. Ya karena ini nggak beli, istilahnya dapat ini ya, dapat dikasih dari masjid, jadinya kita mesti potongannya kecil-kecil pemirsa. Nah bisa begini pemirsa, kalau ada yang begini otot begini nih, bisa kalau cara memisahinnya bisa dari atas, bisa juga begini pemirsa. Nah kalau bisa dipegang itu begini pemirsa, lihat. Hmm, begini tuh, dia akan terpisah pemirsa tuh. Tentunya pisaunya harus tajam tuh pemirsa. Ini ada yang intirannya paru ini.
limpa apa paru ya. Karena ini punya saudara, istilahnya punya orang lain bukan punya kita, dan orangnya tidak bisa saya konfirmasi, ya sudah diikutkan aja di irisan sini, tidak kita iris lagi. Jatahnya banyak yang dapat, ada otot-ototnya pemirsa. Nah kalau seperti ini langsung aja pemirsa, ini kayaknya udah cukup tipis ini, kita potong begini aja. Nah kita buang, karena memang akan diperuntukkan untuk empal ya, dia katanya mau irisan empal begitu pemirsa, jadinya tipis melebar. Kalau istilahnya potongan untuk dadu, untuk sate itu adalah potongan dadu pemirsa ya. Alhamdulillah pisaunya tajam. Nah ini pemirsa, susah ini, putih-putih begini ngilanginnya. Ini paling bagian paling susah ini. Tipis tapi diselimuti, bisa begini pemirsa ya, tipis tapi diselimuti otot ini pemirsa. Ini kalau pisaunya nggak tajam susah ini. Ini kalau di hotel atau restoran ini namanya begini, teknik begini trimming, trimming, menghilangkan lemak-lemak atau otot-otot yang nempel. Beda sama daging yang import pemirsa ya, yang kelasnya misalnya itu jenisnya wagyu. Kalau wagyu itu dia memang dari peternakan juga, jenis sapinya sudah beda, jadi dagingnya dia empuk. Kalau di Indonesia kan kebanyakan memang daging lokal, maksudnya daging sapi lokal itu alot. Pemirsa, putih-putihnya udah dihilangin ototnya. Tipis sekali ini pemirsa. Karena tipis langsung aja ditarik bawahnya ini ototnya, kita beginiin pemirsa. Tuh pemirsa, terpisah. Kalau istilahnya pisaunya nggak tajam bikin gemes pemirsa. Dan kalau nggak tajam kan begini terus dia, begini terus. Kalau yang tajam satu irisan begini aja udah tuh, sudah kelar pemirsa. Ini otot sepertinya kita buang aja. Nanti mungkin saya akan ngomong ke orangnya, limbahnya mungkin kita kasih ke saudara. Nih banyak ototnya, takutnya dia loh kok tinggal sedikit sih. Kan nggak enak juga pemirsa, harus tahu dia, biar nggak ada perasaan kok begini ini. Jangan orang sampai ada istilahnya perasaan prasangka gitu ya. Lebih baik kita kasih tahu karena amanah pemirsa. Nah untuk yang begini nih, ngiris yang bagian sangat tipis, ketahuan kalau udah tebel misalnya utuh dagingnya dari atas ke bawah. Kalau tipis begini pemirsa, nah
kita masukin ke tangan kita atau telapak tangannya kita nekan begini, tapi ini posisi udah masuk. Nah, kita beginikan pemirsa. Dia akan terbelah pemirsa. Tuh, sudah jadi 2 bagian. Jangan malah dipegang begini, susah nanti pemirsa. Tuh, sudah jadi 2 bagian. Kasihan ini saudara saya, kurang seger dagingnya, salah penyimpanan. Irisan untuk empal ya pemirsa ya, begini ya yang ideal. Tipis tapi bolak-baliknya itu ada ininya, lemak atau gajinya ini pemirsa. Tuh, ini susah kita. Ini paling tantangan yang terberat buat pisau itu adalah ini. Pemirsa ya. Oh ya, alhamdulillah kita masih dapat. Nggak ngantri, dianterin sebagian ya, dari saudara-saudara kita mungkin sampai istilahnya ada yang bagi kupon, jadi ya harus ngantri ngambilnya. Saya alhamdulillah di sini istilahnya dikoordinasi oleh Ibu RT sama RT sini, itu mana saja warga-warga yang dapat bagian begitu pemirsa. Jadi kita nggak sampai ngantri, kecuali ada kelebihan daging dan dikasihkan sama orang luar, maksudnya orang luar bukan RT sini, RT lain atau bahkan RW lain, itu pembagian kupon pemirsa, berdasarkan kupon untuk menghindari berebut. Takutnya kan dagingnya istilahnya misal 1000 bungkus ya, 1000 bungkus. Nah, yang datang misalnya 1000 lebih. Kan kasihan yang sudah antri-antri pemirsa. Tapi kalau istilahnya berdasarkan kupon, insya Allah sesuai kupon, kita kan bikin kupon juga mesti berdasarkan jumlah daging. Jadinya perkiraannya bisa pas pemirsa. Ini banyak yang tipis-tipis begini nih. Ini susah pemirsa. Tantangannya paling susah sama pisaunya ini. Maklum
tidak beli ya pemirsa ya. Coba kalau beli mungkin kita milih ya utuh-utuh gitu ya. Ini banyak-banyak yang saya iris-iris, saya buang-buangin, nanti nanya lagi saudara saya, loh kok daging saya sedikit. Nah mudah-mudahan enggak lah, orangnya baik pemirsa. Tapi kita jaga perasaan, jangan sampai orang berpikiran begitu. Jadi nanti limbahnya akan saya kasihkan saudara ya, biar tahu. Nggak mau dibikin empal. Kalau ngirisin juga begitu kan. Nah tekniknya begini pemirsa. Tuh pemirsa. Tapi hati-hati kalau yang tidak terbiasa ya, seperti yang pemirsa ini aja yang seperti biasanya. Ini kalau agak utuh gini enak ini pemirsa. Saya ngirisnya dari atas ke bawah. Tuh. Irisan empal untuk empal. Nah, sudah selesai untuk punya saudara saya akan mencuci cutting boardnya ini, telanannya dulu. Karena bekasnya dia sepertinya dagingnya kurang fresh. Ini sekarang ke daging saya pemirsa. Kita lap dulu biar lemak-lemak yang tadi bekasnya ngiris hilang, tapi udah saya cuci juga sih. Oh ya pemirsa, untuk merek-merek tadi yang saya sebutkan itu sebenarnya untuk referensi ya. Untuk referensi pemirsa memilih pisau yang istilahnya mungkin sebagian orang termasuk saya agak mahalan dikit, tapi makainya itu enak pemirsa. Kita puas makainya karena kenapa? Tajam dan dari segi pengasahan lebih cepat, awet yang pasti dan tidak berkarat. Nah, bisa mungkin di sini saya sebenarnya tidak ada kepentingan untuk mempromosikan, murni untuk masukan untuk pemirsa sekalian. Tramontina itu di bawahnya Victorinox. Standar untuk hotel atau restoran itu memang kebanyakan Victorinox dan Tramontina. Tapi lebih banyak kalau yang bintang 3 ke atas itu paling banyak Victorinox ya, Swiss. Asli Swiss Victorinox, dan harganya memang jauh berbeda pemirsa. Kalau dengan ukuran sekian itu Victorinox bisa 6 sampai 700. Kalau Tramontina hanya kisarannya 100 sekian atau 200. Tapi hati-hati, terutama untuk Tramontina banyak yang palsu. Yang asli adalah made in Brasil pemirsa ya. Nah ini untuk cara memotong buat ini pemirsa, buat gulai, karena punya saya mau saya peruntukkan untuk gulai ya. Mungkin kalau gulai yang untuk gaji-gaji saya ikut sertakan pemirsa ya. Nah kalau untuk gulai begini pemirsa memotongnya saya. Nah ya pemirsa, ini udah saya cuci terlebih dahulu daripada dipotong baru dicuci. Yang benar tipnya adalah dicuci baru kita potong pemirsa. Nah kalau ini untuk gulai potongannya agak kecil begini, tapi agak tipis. Kalau untuk sate itu potongannya lebih ke kayak dadu, bisa lebih tipis sedikit. Tapi ini untuk gulai jadinya seperti ini pemirsa. Lebih kecil, dari empal lebih kecil, bisa 1/5 empal atau 1/6 empal ini kalau bikin
bikin pal. Dapat limpah ini paru ini. Kalau saya nggak suka, tapi ada anggota keluarga yang mau, yang suka. Kalau saya jeroan kurang suka, lebih suka ke tulang pemirsa, ke sumsum. Nah ini saya dapat tulang juga ini, dapat tulang. Nah kalau tulang begini nih tekniknya pemirsa jangan, ini kan tulang rusuk ini ya, tulang rusuk atau iga, jangan kalau pakai pisau ini jangan langsung di begini pemirsa, tapi cari selahnya dari iga ini. Iga ini ada selahnya. Kalau misalnya kita itu istilahnya ada pisau yang buat tulang ya, kalau nggak ada begini, dibaliknya begini pemirsa, butuhnya itu cuma matain tulangnya. Nah kita begitu, kita getokin begini untuk matain tulangnya. Nih, walaupun pisau biasa bisa pemirsa, asalkan begini untuk matain tulangnya. Setelah nanti tulangnya patah, bisa baru yang tajamnya masuk. Begitu pemirsa. Coba ya, saya pakai. Terlalu ini. Jadi jangan yang tajamnya pemirsa ya. Ini juga jangan yang tajamnya, nanti kejadiannya akan seperti ini, bompal begini pemirsa. Nah, kalau sudah seperti ini pemirsa, kita pastikan tulangnya itu patah. Kalau udah tulangnya patah begini, pisau ini bisa pemirsa. Nah pisau ini bisa, tapi jangan diketokin ke tulang. Ini sebenarnya bukan buat tulang, tapi kalau udah patah tulangnya, istilahnya tinggal dagingnya, baru bisa pemirsa kita iris. Tapi kena tulangnya tetap jangan sampai kena pisau, biar tajamnya awet pisaunya. Nah memang bukan diperuntukkan untuk tulang. Jangan diketokin pemirsa ya. Tuh. Nah kan lolos pemirsa. Tekniknya adalah tulangnya itu dipatahin dulu, jangan diketokin yang sama tajamnya. Dan seandainya kalau pisau itu adalah nancep ke tulang, jangan dipotek begini pemirsa, tapi dijungkit ke depan atau ke belakang. Kenapa? Biar tidak terjadi seperti ini. Ini waktu buat ngetok, tek, nancep itu dibeginiin pemirsa, digoyang, tapi nggak dijungkit. Kalau dijungkit andekan itu nempel, dia nancep, itu kita jungkit begini, jungkit ke belakang atau ke depan, menghindari ini mata pisaunya bompal pemirsa. Nah kalau dipotekin begini ke kiri atau ke kanan, nah itu menyebabkan bompal begini pemirsa. Nah itu sebagian dari tip untuk mengiris pemirsa ya. Nah kalau seperti ini, mata pisaunya juga tidak akan cedera dan awet pemirsa. Ya tidak ada istilahnya cedera bompal begitu pemirsa di sini. Tapi kalau istilahnya itu kita tadi diketokin sama yang tajamnya, bisa memang, tapi mata pisaunya ini rusak. Tapi kalau kita yang baliknya ini belakangnya, atau ada pisau yang gedean dikit, kita getokin sampai patah baru diiris, nah itu tadi pisaunya akan baik, masih bagus pemirsa. Kalau Victorinox atau Tramontina itu pisaunya memang saya favoritnya memang Tramontina sama Victorinox pemirsa.
Kalau punya uang saya ya Victorinox milihnya, Swiss. Dia tajamnya itu awet pemirsa, dan memang anti karat, karbon, high karbon dia. Kita bisa iris begini karena untuk gulai pemirsa ya. Saya maunya agak-agak tipis biar nggak terlalu lama-lama dalam proses perebusannya. Mungkin ya kalau wagyu gitu dibikin gulai gimana ya? Mungkin di antara pemirsa yang ada yang ngerti jenisnya daging wagyu. Wagyu itu salah satu daging mahal ya pemirsa. Biasanya untuk steak, untuk beef steak. Ini daging lokal jadinya alot. Tapi untuk kita kebanyakan itu lebih senang yang alot. Nah, kalau untuk sate mungkin ukurannya lebarnya agak dikurangin sedikit. Baru kita iris agak tebalan, mungkin kayak bentuk dadu begitu pemirsa. Karena ini agak melebar buat gulai. Oh iya pemirsa, ini ada lagi satu tip ini pemirsa. Ini begini pemirsa. Bisa juga pemirsa kalau motong yang tulang tadi, itu di antara tulang ini, tulang iga ini, itu ada ruasnya pemirsa. Ada ruasnya, ada bagian-bagiannya yang, nah ini pemirsa, nih ada bagian-bagiannya mungkin kelihatan ya. Nah tuh, kita kalau mau mengiris jangan ke tulangnya yang ini, tapi ke bagian yang daging ini. Saya contohin pemirsa. Nah begini, di antara tulang dan tulang ini bisa kita iris, misalnya ini kegedean ya. Nah, kita iris begini. Tidak apa-apa ini pemirsa. Untuk pisaunya tidak akan rusak. Nah, tuh mudah kalau kita ngerti selahnya antara tulang dan dagingnya. Jadi harus tahu selahnya baru kita iris pemirsa. Begini kita iris. Nah, ini pisau nggak bikin rusak pisau pemirsa, karena yang orang ngerti istilahnya pemasak koki atau yang baik itu dia ngerti ngerti istilahnya itu pemakaian pisau itu, karena pisau itu eh, beda-beda berdasarkan pemakaiannya nih pemirsa. Tuh gampang. Coba kalau nggak tahu selahnya eh, antara selahnya tulang sama ini, di udah sikat aja diiris aja ya bakalannya pisaunya rusak pemirsa. Tuh begitu pemirsa. Ini ada lagi nih tulang sama dagingnya. Ini kita perlu ketahui posisinya dulu, letaknya nih. Nah ini diantara selahnya tadi nih, ini rusuk pemirsa, jadinya diambil di tengahnya. Tuh mudah, gampang pemirsa. Senangnya kalau pisaunya tajam begini pemirsa. Harus tahu selahnya, ini tulang ini pemirsa. Tapi kalau tahu selahnya, iganya kita bisa milih. Nih lihat pemirsa, kalau pisau tajam ya. Nih satu tarikan nih. Tuh. Tuh. Satu tarikan dia masuk. Tuh. Padahal ini terdiri dari otot dan tulang. Ini ada tulangnya nih. Tulang, tapi pisau ini bisa. Begitu pemirsa. Ini saya trimming dulu. Trimming itu dibuang bagian-bagian otot-ototnya, di trimming.
yang terlalu ini pemirsa ya, apa ini namanya, kalau yang kayak gaji-gaji itu saya masih suka pemirsa. Ini ada bekasnya telanan, ini ada apa, kayu tuh pemirsa. Kalau otot susah. Otot gaji bikin pisau cepet tumpul. Lihat pemirsa tuh. Kalau gaji apa, otot begitu ngikut dia. Bisa buang. Kalau pisaunya nggak tajam kan bikin gemas pemirsa, bisa begini-begini kan. Kalau pisaunya tajam, biarpun istilahnya otot-otot masih bisa lah. Ini gaji atau otot juga ada ototnya. Nah ini akan saya buang ini sebagian. Otot ini pemirsa tuh, otot paling susah. Kalau otot ini biasanya bagian perut ya. Sampai 2 kali iris, 2 kali tarikan tuh, 2 kali tarikan. Ini bagian yang saya paling nggak suka ini, limpah atau paru, ini paru-paru. Saya kurang seberapa suka jeroan pemirsa. Saya jeroan kurang seberapa bisa apa suka. Nanti kan kalau misalnya suruh milih, sebenarnya itu palingan apa, mending usus sapi. Nah, mending itu. Diungkep kayak bikin bumbu soto terus digoreng, itu paling suka saya pemirsa. Usus diungkep kayak bumbu soto begitu. Kalau sudah matang atau empuk baru goreng. Ini dapat apa nih? Babat pemirsa. Ini hati, dapat hati juga.
Demikian pemirsa, sudah selesai teknik pemilihan pisau, jenis pisau dan cara mengasah dan cara memegang daging yang benar dan mengiris, memisahkan antara lemak, otot ataupun dagingnya itu pemirsa ya. Proses selanjutnya adalah saya masak. Terima kasih pemirsa. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Saya akan masak gulai. Mungkin bisa jadi saya teruskan ke masaknya aja sekalian biar durasinya panjang ini pemirsa. Oke, kan saya beres-beresin dulu telanannya. Nah, mohon maaf pemirsa, ternyata tadi selagi saya beres-beres alat, ternyata langsung sudah bumbunya dimasuk-masukin sama asisten saya tanpa sepengetahuan. Jadinya saya juga istilahnya juga nggak ngomong sih tadinya, langsung ini mau dimasak empal, ini yang satunya gulai, ini yang satunya titipan saudara untuk empal. Ini saya ungkep begini pemirsa, nanti setelah ini udah empuk atau sampai halus baru tinggal saya goreng, tinggal digoreng. Nah mungkin kalau proses penggorengannya saudara saya sendiri nanti karena ini titipan sih. Oh begini pemirsa, kalau saya bikin empal begini ada kelapa parutnya buat nantinya ada serundeng-serundengnya begitu pemirsa. Nah yang ini gulai ternyata sudah dimasuk-masukin, ini tinggal ngasih santan nanti kalau udah empuk. Ya saya akhiri cukup di sini pemirsa video saya kali ini. Bila ada salah atau mohon dimaklum, tolong support channel saya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lain pemirsa ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.